Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bi husban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ikhwanul iman rahimakumullah, hadirin jamaah iftar jama'i yang insyaallah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah saum yang keempat kalinya, dan insyaallah kita nanti akan melaksanakan ibadah sholat taraweh yang ke-5 dengan harapan mudah-mudahan serangkaian amaliyah ibadah yang kita laksanakan wabil khusus di bulan Ramadan ini Allah catat, Allah terima sebagai amaliyah yang soleh. Sholawat beserta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah satu-satunya sosok pemimpin umat yang telah mampu membawa dan menyelamatkan umatnya dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, ketidakadilan, kezoliman, kegelapan, minadz zulumati ilan nur,
menuju zaman terang benderang yang kita rasakan sekarang ini, yakni ad-dinul Islam, agama yang luhur, agama yang sempurna, agama yang diridhoi oleh Allah dapat kita rasakan hingga saat ini. Salawat beserta salam juga terlimpah kepada keluarga, sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umat yang istiqomah di dalam mengamalkan, memperjuangkan syariat yang dibawa dan diembannya, serta menghidup-hidupkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, satu keistimewaan orang yang melaksanakan ibadah saum, sebagaimana diterangkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu la tad'auna da'watahum as-shaimu hatta yufattiru al-imamul ad wal mazlumu. Ada 3 kelompok manusia yang tak kala manusia itu bermunajat, yang tak kala manusia itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alias doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa siapa? Di antaranya adalah doanya as-shaimu hatta yufattiru, doanya orang yang sedang berpuasa hatta yufattiru, sampai mereka berbuka. Maka dari itu tak kala kita sedang melaksanakan ibadah saum, wabil khusus di bulan Ramadan ini yang doanya itu dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ditolak alias diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka banyak-banyaklah bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada Allah, mungkin mohon diberikan segala-galanya, wabil khusus diberikan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah itu. Maka karena doa orang yang sedang berpuasa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alias diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi juga ada Ustadz itu mendoakan itu, nanti hujan besar. Nah, akhirnya alhamdulillah nih hujan juga besar. Itu makanya jangan sembarangan berucap tak kala sedang melaksanakan ibadah saum, karena doanya itu pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui siapa? Melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan hadis yang tadi disebutkan. Lalu doa siapa lagi yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Doanya al-imamul adl, doanya pemimpin yang adil. Nih bapak-bapak, termasuk pemimpin di dalam rumah tangga kita, karena pada dasarnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Tiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kalian untuk memutuskan hukum di tengah-tengah manusia dengan hukum yang seadil-adilnya. Itu adalah perintah Allah, tak kala itu dilaksanakan oleh seorang pemimpin yang adil, tak kala hukumnya itu betul-betul hukum adil sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka doanya seorang pemimpin yang adil sebenarnya sudah cukup untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada, tak kala pemimpin itu betul-betul adil. Sebenarnya sudah cukup.
Lalu siapa lagi doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Wal mazlumu, doanya orang yang terzolimi. Kita merasa dizolimi atau tidak, Pak? Sekarang ini merasa dizolimi atau tidak? Merasa dizolimi, tapi kenapa doanya tidak dikabulkan? Kan jangan-jangan kita juga pelaku zolim juga. Zolim terhadap agamanya, ya kan? Zolim terhadap Islam. Kita tidak berlaku adil terhadap Islam. Tak kala kita dihina, itu marahnya bukan main. Tak kala suku kita dihina, marahnya bukan main. Tapi tak kala agama kita dihina, tak kala Islam didiskreditkan, tak kala Islam diobok-obok, tak kala Islam dimarginalkan, kita diam saja. Dan itu artinya zolim. Sementara kita mengaku diri kita sebagai orang Islam. Maka dari itu tak kala kita melaksanakan sholat, kita sudah berjanji di hadapan Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku diserahkan kepada Allah. Akan tetapi apa? Kita memang dizolimi, tapi kita juga menzolimi Islam. Kita menzolimi agamanya sendiri. Kita tidak mau mengamalkan Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka doanya ditolak lantaran kita juga menzolimi. Maka dari itu apa? Maka dari itu ada di dalam hadis Nabi itu dijelaskan begini. Kuwatul bilad bi arba'ah, bi ilmil ulama, wa bi adlil umara, wa bi sahawatil aghniya, wa bi do'ail fuqara. Kuatnya satu masyarakat, kuatnya satu bangsa, kuatnya satu negara akan ditunjang oleh 4 hal. Yang pertama bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama yang betul-betul warok, ulama yang betul-betul takut kepada Allah, sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Ulama yang betul-betul warasatil anbiya, ulama yang menjadi pewaris, ulama yang menjadi contoh, menjadi uswah bagi kita, ulama yang mampu mengarahkan, ulama yang betul-betul mampu mengamalkan ilmunya untuk apa? Untuk kejayaan Islam, bukan ulama yang mengokohkan di luar Islam. Maka dari itu ulama tersebut menjadi kuatnya, menjadi penopang kuatnya satu masyarakat, menjadi kuatnya penopang satu bangsa dan satu negara. Lalu yang kedua apa? Wabi adlil umaro, dengan adilnya para pemimpin. Tak kala pemimpin itu berlaku adil, maka itu juga akan menjadi kuatnya satu masyarakat, kuatnya satu bangsa, kuatnya satu negara. Kita lihat negara kita ini tidak kuat. Lantaran apa? Lantaran pemimpinnya tidak berlaku adil. Ulamanya juga bukan ulama pewaris para nabi. Ulamanya justru ulama ulama yang mementingkan dirinya sendiri, ulama yang menjual ayat-ayat Allah hanya untuk apa? Untuk kepentingan sesaat, untuk kepentingan politiknya, untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan golongannya. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, awabisahawatil aghniya, ya, dengan kedermawanannya para aghniya, orang-orang kaya, pengusaha yang dermawan. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, marilah kita membelanjakan hartanya di jalan Allah, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Itu adalah sebagai salah satu penopang kuatnya satu masyarakat, kuatnya satu bangsa, kuatnya satu negara. Lalu yang terakhir, yang keempat tadi, yakni
orang-orang, dengan doanya orang-orang fukara, wa bidu'ail fukara, dengan doanya orang-orang fukara, doanya orang-orang miskin, doanya orang-orang dizolimi. Maka tak kala keempat hal itu ulamanya betul-betul menjadi ulama pewaris para nabi, terus pemimpinnya betul-betul menjadi pemimpin yang adil, amanah. Lalu yang ketiganya pengusahanya, orang kayanya betul-betul menjadi orang kaya yang betul-betul membelanjakan hartanya di jalan Allah. Lalu yang keempat, orang fakirnya, para fukoronya ini, para mustahiknya ini, orang-orang miskinnya ini mendoakan apa? Mendoakan untuk keselamatan bangsa dan negara ini. Dan keempat hal itu betul-betul bersinergi dalam rangka untuk kejayaan Islam, dalam rangka untuk izul Islam wal muslimin. Maka satu masyarakat yang adil, satu masyarakat yang kemahrifat roh jinawi di bawah naungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepada kita semua. Maka keempat hal itu dan keistimewaan orang yang sedang melaksanakan ibadah saum, hendaknya mari kita raih mumpung Ramadan masih jauh, mumpung Ramadan masih kurang lebih 26 hari lagi. Maka dari itu mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah di waktu-waktu sekarang ini, di waktu-waktu iftar ini, karena waktu-waktu iftar inilah waktu-waktu yang doa sedang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar.